Sahabat tani Indonesia, di lingkungan tempat saya tinggal, banyak petani yang mengalami gagal panen. Hal ini disebabkan oleh serangan virus yang disebarkan oleh wereng, baik oleh wereng batang coklat maupun wereng hijau. Tanaman padi yang terkena virus ini biasanya disebut dengan kerdil rumput atau kerdil hampa. Tanaman padi yang terserang virus pada masa pertumbuhan disebut dengan kerdil rumput. Hal ini ditandai dengan pertumbuhannya sudah tidak maksimal dan menyerupai rumput. Daunnya pun juga berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan tanaman padi yang terserang virus pada masa pembungaan dan juga pembuahan, ini biasanya dinamakan sebagai kerdil hampa. Ciri-cirinya, tanaman padi tidak bisa mengeluarkan malainya secara maksimal dan juga pengisian bulirnya tidak bisa maksimal. Makanya di sini petani biasanya menyebut dengan kerdil hampa. Tanaman padi yang sudah terkena virus ini biasanya tidak bisa diselamatkan. Cara yang paling efektif untuk menghindari serangan virus ini adalah tindakan pencegahan atau tindakan preventif. Karena virus sudah merusak jaringan pada tanaman padi. Bagaimana caranya tanaman padi kita bisa terhindar dari virus ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mulai dari persemaian. Pastikan bahwa benih di persemaian ini sudah terhindar dari virus. Jika di dalam persemaian ini sudah terkena virus ataupun sudah diserang oleh hama wereng, maka segera kendalikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat benih padi yang sehat. Yang pertama adalah lahannya juga harus sehat. Lebih bagus lagi jika membuat pembenihan padi di luar lahan sawah. Karena pembuatan pembenihan padi di luar lahan sawah akan lebih mudah mengontrol dari serangan hama dan juga penyakit. Benih ini adalah langkah awal untuk menghindari serangan virus pada tanaman padi kita. Jika benih padi ini sehat, maka perawatannya nanti setelah ditanam atau di lahan akan lebih mudah. Yang kedua adalah pengolahan lahan. Di sini biasanya banyak petani yang melakukan kesalahan, di mana pengolahan lahan ini atau pembajakan lahan ini dilakukan tergesa-gesa. Hal inilah yang justru mengakibatkan pertumbuhan padi tidak akan maksimal. Karena apa? Biasanya di umur 15-20 hari maka akan terjadi asem-aseman. Lah inilah yang menyebabkan tanaman padi akan lemah imunnya. Maka jika ada serangan dari wereng yang sudah membawa virus pada tanaman padi yang asem-aseman, justru akan lebih mudah terjangkit. Pengolahan lahan yang baik seharusnya dilakukan minimal 2-3 minggu sebelum masa tanam. Sebelum dibajak, maka masukkan dulu bahan organik atau yang sudah menjadi kompos. Itu akan lebih baik. Setelah dibajak, diamkan selama 2-3 minggu dan pertahankan kondisi airnya macak-macak. Tambahkan juga mikroba agar bisa membantu lebih cepat dalam memproses atau mendekomposisi bahan-bahan organik, terutama sisa jerami panen kemarin. Penambahan mikroba ini selain untuk membantu proses dekomposisi, juga untuk menambah keragaman dan juga jenis mikroba yang ada di lahan kita. Semakin banyak jenis dan keragaman mikroba di lahan kita, berarti ekosistem mikrobanya juga seimbang. Dengan demikian, maka perkembangan virus juga bisa ditekan oleh mikroba yang lain. Yang ketiga, jangan lakukan penggenangan. Kebanyakan petani melakukan penggenangan kepada tanaman padinya ini karena takut akan perkembangan gulma. Tetapi apa yang dilakukan ini justru akan membuat tumbuhan atau tanaman padi kita tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Jika digenang, maka udara atau oksigen tidak bisa leluasa masuk ke dalam tanah. Sementara kebutuhan oksigen atau udara tanaman yang lewat akar ini bisa terhambat oleh adanya genangan air. Maka akibatnya akar tidak bisa tumbuh sempurna.
Jika akar tanaman padi kita tidak bisa tumbuh sempurna, maka sudah dapat dipastikan pertumbuhan tanaman padi ini juga tidak akan maksimal. Yang keempat, lakukan penyiangan. Penyiangan atau biasanya disebut dengan gosrok, ini bertujuan untuk menggemburkan tanah. Selain itu, penyiangan juga dilakukan untuk mengurangi pertumbuhan gulma. Tetapi yang terpenting justru karena penyiangan inilah tanah akan menjadi gembur kembali. Dan pertumbuhan akar tanaman padi juga akan menjadi maksimal. Yang kelima, hindari penggunaan pupuk kimia sintetis dan juga pestisida kimia sintetis secara berlebihan. Atau bahkan lebih baik tinggalkan saja keduanya, tidak usah dipakai. Karena apa? Sudah terbukti bahwa pemakaian pupuk semakin tahun semakin meningkat, tetapi hasil produksi justru malah semakin menurun. Dan juga pemakaian pestisida kimia sintetis yang semakin tahun semakin banyak dan juga dosisnya juga memerlukan yang lebih tinggi, tetapi perkembangan hama justru akan lebih banyak dan juga sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, kita menggunakan pestisida kimia sintetis ini justru akan merusak keseimbangan ekosistem pertanian yang ada di lahan kita. Termasuk diantaranya adalah ekosistem mikroba, yakni hanya beberapa jenis mikroba yang bisa hidup dan bertahan di lahan kita. Maka dengan adanya tidak keseimbangan ekosistem mikroba yang ada di lahan kita, virus akan sulit dikendalikan. Tentunya juga berpengaruh pada ekosistem yang bisa kita lihat. Contohkan saja serangga misalkan. Di situ termasuk juga wereng yang biasanya menjadi hama atau pengganggu tanaman. Jika ekosistem di lahan kita itu sudah tidak seimbang, maka perkembangan wereng dan juga hama yang lain pasti akan sulit dikendalikan. Bagaimana tidak? Menggunakan pestisida untuk memberantas wereng, tetapi secara tidak langsung kita juga membunuh musuh alaminya wereng. Baiklah sahabat tani Indonesia, itulah beberapa hal yang menurut saya harus diperhatikan dalam menanam tanaman padi. Kalau kita sadar, ternyata justru kita sendirilah yang merusak keseimbangan ekosistem di lahan pertanian kita dengan pemakaian pestisida kimia sintetis yang sangat-sangat berlebihan. Bagaimana sahabat tani Indonesia? Apakah ada yang tidak sepakat dengan pendapat saya? Silahkan coret-coret dalam kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.